Doa dimulai. Oke, boleh berdiri dulu. Bisa nih. Ada apa ya? Ada sebuah ice breaking. Nanti yang breaking itu merupakan pemanasan dan pembelajaran. Ya, karena kelihatannya masih pagi sudah mengantuk. Jadi kita akan mengadakan ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu menggunakan gerakan tangan. Ya. Kalau Bu Guru bilang gini, tet. Nah, tahu satet. Kalau gini berarti yang pukul tangan yang sebelah sini. Ya, mana ini? Kiri kanan. Kemudian kalau Bu Guru gini, berarti yang pukul tangan yang sebelah selatan. Oke? Paham? Coba pemanasan dulu. Ini kelompok utara, ini kelompok selatan. Fokus. Ya ini. Oh ini. Ya. Ayo 1, 2, 3. Berarti yang utara. Gerakan tangan 1, 2, 3. Lagi. Kalau ini berarti bersama ya. Kalau itu kan berarti bersama. 1, 2, 3. Oke, sebelum kita memulai pelajaran SKI ini, memulai pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini, Bu Guru akan membacakan sebuah pengantar yang mana pengantar tersebut kalian harus simak dengan baik-baik, karena nanti di pembelajaran inti kalian akan saya bentuk sebuah kelompok, beberapa kelompok yang akan mendiskusikan dari pengantar yang Bu Guru bacakan dan video yang nanti akan Bu Guru tayangkan. Paham? Kota Mekah merupakan kota terpenting di Saudi Arabia. Jadi kota Mekah itu merupakan sebuah kota yang penting, sangat penting di Saudi Arabia. Yang mana Saudi Arabia itu dikenal dengan yang namanya Jazirah Arab. Jadi kalau ada kata-kata Jazirah Arab berarti itu satu kata dengan Saudi Arabia. Sedangkan Arab Saudi merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah. Saudi Arabia, Jazirah Arab, Arab Saudi itu satu nama. Ya, kota tersebut
Negara tersebut merupakan negara yang terbesar di Asia Timur. Saudi Arabia, Jazirah Arab ataupun Arab Saudi itu merupakan negara terbesar di Timur Tengah. Kota terpenting di negara tersebut adalah kota Mekah. Di Arab Saudi ada 2 tempat suci. Jadi di kota Arab Saudi itu ada 2 tempat suci. Yang satu adalah Mekah yang terletak yang satu adalah Masjidil Haram yang terletak di kota Mekah, dan yang kedua tempat sucinya adalah Masjidil Aqsa yang terletak di kota Madinah. Jadi ada 2 tempat suci yang ada di Saudi Arabia. Apa? Yang pertama adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah, kemudian ada Masjidil Aqsa yang ada di Madinah. Sampai di sini paham? Pada tahun 571 Masehi Nabi Muhammad itu lahir. Jadi Nabi Muhammad itu lahir pada tahun 571 Masehi. Pada saat itu juga Mekah merupakan kota yang sangat penting dan paling terkenal di antara kota-kota lainnya. Sejak Nabi Muhammad lahir, kota Mekah merupakan kota yang paling terkenal di antara kota-kota yang lainnya. Kenapa? Karena tradisinya maupun karena letaknya. Mekah merupakan kota yang dilalui jalur perdagangan yang sangat ramai. Itu alasannya kenapa Mekah tersebut merupakan kota terpenting di Saudi Arabia, karena Mekah merupakan suatu jalur perdagangan yang sangat ramai. Jadi titik temunya orang-orang yang berdagang di kota-kota Syam, kota Persia, dan kota-kota yang lainnya itu ada di Mekah. Oke? Dengan adanya Ka'bah yang posisinya berada di tengah kota Arab, Mekah menjadi pusat keagamaan bangsa Arab. Jadi Ka'bah itu merupakan letaknya itu ada di tengah-tengah kota Mekah. Paham? Oke. Akan melihat tontonan video yang akan Bu Guru tayangkan, yang mana nanti akan saya buatkan kelompok yang terdiri dari 5 kelompok. Ya, per kelompok tersebut harus mempresentasikan ke depan hasil dari video yang saya tayangkan di depan. Paham? Nanti saya akan sodorkan satu kertas, yang mana dalam satu kertas itu memiliki satu pertanyaan yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian satu orang dari kelompok kalian maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil diskusi yang kalian diskusikan sebelumnya. Paham? Oke. Adapun ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih disyariatkan pada umat muslim adalah berhaji ke Baitullah dan khitan. Nah sahabat, setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Makkah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Ubaid, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke Syam. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Mekah. Lalu kemudian dia membawa berhala yang dibeli dalam hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala hubal ini kemudian menjadi pemimpin berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Bukan hanya membawa berhala, dia juga mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mereka mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah sahabat, sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang
diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah, dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Penyembahan berhala semakin meluas ke bangsa Arab ketika proses pelaksanaan haji pada saat itu. Nah, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah, kembali ke daerahnya dan menirukan ibadah orang-orang Mekah di Arab. Nah, sahabat, terkait hal ini, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis. Jelaskan secara singkat, diskusikan dengan temannya. Satu orang perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari dengan temannya. Oke? Silakan sekarang. Jawabannya gitu.